Kalau urusan politiknya saya acukan jempol ke Gus Dur. Kalau urusan politik saya acukan jempol, hebat dia politiknya. Kalau bicara ilmu sosial kemasyarakatan, hebat Gus Dur, luar biasa. Tapi kalau urusan pemikiran liberal, saya nggak bisa diem Gus. Amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Cuman memang ada kelompok-kelompok, pertikaian saya dengan Gus Dur digoreng terus, saudara. Digoreng. Seolah-olah saya sama Gus Dur ini mau perang, main kafir-kafiran. Saudara, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah polemik nasab Ba'alawi yang semakin ramai diperbincangkan, publik dikejutkan oleh pernyataan Habib Rizik Syihab yang memuji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, salah satu tokoh yang paling dihormati di lingkungan Nahdlatul Ulama. Padahal kita mengetahui bagaimana kerasnya perbedaan dan ketegangan di antara keduanya pada masa lalu. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, yuk kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan. Mati hina dina. Baik Habib, kita dengarkan dulu komentar Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, bahasa ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang ngapain. Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini ini. Maksudnya kan dia yang mengobrak-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, ini kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Kini, di saat klaim nasab Ba'alawi mulai dipertanyakan, dan sebagian umat menunjukkan sikap lebih kritis terhadap legitimasi berbasis keturunan, muncul pernyataan yang justru bernuansa penghormatan. Apakah ini sekadar adab terhadap tokoh yang telah wafat? Ataukah ada kaitannya dengan perubahan sikap umat yang perlahan kehilangan kepercayaan pada klaim nasab sebagai sumber otoritas? Selamat menyimak. Itu saudara, jadi sebetulnya hubungan saya dengan Gus Dur, saudara, dengan adik beliau Gus Solah itu sering datang ke rumah ke Petamburan, saudara. Orangnya santun Gus Solah, orangnya baik, orangnya bisa diajak bicara, saudara. Beliau sering bilang, Habib, ini saya punya kakak, kalau punya pemikiran begini-begini, Habib jangan kagetlah, tolong dimaklumi, Beb. Itu cuma kegenitan berpikir. Saya jawab, bukan begitu Gus. Saya bilang, kalau urusan politiknya saya acukan jempol ke Gus Dur. Kalau urusan politik saya acukan jempol, hebat dia politiknya. Kalau bicara ilmu sosial kemasyarakatan, hebat Gus Dur, luar biasa. Tapi kalau urusan pemikiran liberal, saya nggak bisa diem Gus. Amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Nah, jadi saya jadi ingat dulu Gus Dur waktu jadi presiden apa dia bilang, DPR kayak taman kanak-kanak. Terbukti sekarang saudara, emang benar. DPR sekarang kita lihat saudara, yes man, apa aja saudara yang diminta oleh pemerintah diiyahin, saudara. Sudah jelas-jelas ada pejabat salah, masih dilindungi saudara. Nah, jadi kalau Gus Dur dulu bilang kayak taman kanak-kanak, ya benar juga saudara, kira-kira jelas tidak? Nah, cuman memang ada kelompok-kelompok, pertikaian saya dengan Gus Dur digoreng terus saudara, digoreng. Seolah-olah saya sama Gus Dur ini mau perang, main kafir-kafiran. Saudara, enggak. Saudara, biasa Gus Dur punya pemikiran, kita protes saudara. Nah, kalau Gus Dur lagi marah ngatain saya, saudara, ya saya jawab. Saudara, kan saya bukan tembok. Kalau tembok lu katain gak ngejawab. Saudara,
Saya jawab, loh kenapa begitu Gus? Mestinya begini, mestinya begitu. Saudara, cuman sekarang dia ada yang ngegoreng. Saudara, untuk adu domba, kiai sama kiai diadu domba. Saudara, Habib sama Habib diadu domba. Habib sama kiai diadu domba. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, kalau Habib sama kiai akur, bagus tidak? Indah tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah, kalau ada orang-orang adu domba ulama sama habaib, kiai sama kiai, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sambut atau usir? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi saudara, alhamdulillah, mudah-mudahan dari dulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai yang akan datang sampai akhir hayat, saudara, saya tidak akan berubah. Siapapun yang menghina Allah, siapapun yang menghina Nabi, siapapun yang menghina Al-Quran, siapapun yang menghina Islam, bahkan mereka yang menghina para ulama-ulama yang istiqamah, akan kami proses hukum, saudara. Nggak bakal kita biarkan. Nggak bakal siapapun dia, mau itu presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, pejabat tinggi, saudara, mau itu artis, mau itu saudara jenderal, saudara TNI, Polri, saya nggak peduli. Saudara, hina Islam, berhadapan dengan kita, saudara. Titik. Maka itu saya mau tanya semua di sini, sekali lagi saya mau tanya, kalau ada yang menghina Allah, biarkan atau lawan? Jadi kalau saya lawan, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Kita melihat alhamdulillah, wasyukurillah, subhanallah, alhamdulillah. Apa yang antum laksanakan itu, membuat tesis, kemudian didukung oleh ahli biologi, Dr. Sugeng, didukung oleh ahli filologi, Profesor Menahem Ali, didukung oleh para kiai, diantaranya ada Kiai Nur Ihya, ada Kiai Marzuki Mustamar, ada Kiai Alawi Al-Bantani, ada kiai-kiai, Masya Allah. Banyak sekali para ulama, para kiai yang sudah tercerahkan. Sebagaimana saya katakan tadi, wallahil azim, demi Allah, banyak orang yang bersaksi kepada saya, entah itu pejabat, mantan pejabat, pengusaha, bahkan orang-orang muhibin biasa yang telah tercerahkan dengan polemik ini. Nah, itu terindikasi bahwa sudah jauh sekali rungkatnya mereka, kiai. Nah, saya melihat efektivitas upaya kiai ini. Sekarang ini Mbak Alawi merubah strategi. Sekarang yang namanya Habib udah ganti merek, jadi apa? Jadi Sayyid, ada yang Syarif, udah ganti apa? Ganti brand baru ya, Sayyid Syarif. Ini satu indikator juga bahwa mereka pendusta. Yang kedua, sekarang ini kayak saya melihat mereka itu memuji-muji kiai sekarang. Betul. Itu hormatilah para ulama, para kiai-kiai, jangan merendahkan orang. Masya Allah. Pertama, ini saya melihat efektivitas ya dari dakwahnya beliau, penemuan beliau. Ternyata efektif. Kalau enggak, mereka nggak akan ngomong gitu. Kalau nggak efektif, beliau nggak perlu ganti-ganti marga ya. Dari Ba'alawi menjadi Sayyid, menjadi Syarif. Itu efektif. Nah, sekarang banyak dari mereka ceramahnya tuh hormati kiai, hormati ulama gitu. Menurut saya pertama ini efektifnya jelas ya. Nah, tetapi saya kiai, mohon maaf, melihat ini satu strategi aja dari mereka ya. Sebelum mereka mengatakan kami bukan turunan Nabi, saya rasa kita tetap harus waspada kepada mereka. Nah, kiai, kenapa? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kiai? Sekarang kita lagi sedang melakukan suatu hal di mana itu hal zaman dahulu itu dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mencerahkan kan. Jadi selama kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus lakukan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi kita nggak usah mempunyai target-target semua harus beriman kan. Kalau itu kita namanya maksakeun gitu. Jadi Rasulullah berdakwah itu tidak boleh memaksa orang semua harus beriman.
adalah ikraha fitin qad tabayyana rusydu minal ghayy kan. Tidak ada paksaan di dalam agama karena semua sudah jelas, tinggal orang memilih. Nah, kalau misalnya kita mempunyai target semua orang harus itu sadar jadi mukibin, itu berarti kita tidak ikhlas dalam berdakwah, Pak. Jadi apa yang kita bisa lakukan, hidup ini kan di dalam dunia ini berkelanjutan. Sekarang ada kita, dulu ada orang tua kita, besok ada anak-anak kita. Masa kita mau ambil semua tugas ini untuk kita sendiri dan tanpa menyisakan amal untuk anak-anak kita yang berjuang? Karena sejak Adam itu ada, di situ sudah ada dakwah Nabi Adam untuk anak-anaknya, anak-anaknya dan keturunannya, cucunya juga udah ada yang kufur waktu Nabi Adam masih hidup. Kemudian zaman terus berjalan, antara kebaikan dan kebenaran atau antara kebenaran dan kebatilan selalu beriringan. Tinggal di mana kita mau menempatkan diri, lalu kita mau melakukan apa. Apakah di dalam pertarungan abadi antara kebenaran dan kebatilan, kita ingin yang menjadi pejuangnya dari kebenaran, atau kita mau melakukan kebatilan, atau kita mau biasa-biasa aja di tengah? Cari aman. Cari aman. Nah, itu dalam setiap masa akan ada seperti itu, dan kita makanya di dalam hati saya itu tidak ada perasaan membenci untuk para kiai-kiai yang masih jadi mukibin, atau kiai-kiai yang belum mau menentukan sikap, biar diem aja, ngedukung kagak, tapi mencela juga, melarang tidak. Itu adalah sebuah sunatullah dari zaman dahulu kala. Seperti itulah keadaan perjuangan.